Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Maulidinia Nurdira Rahman. I'm from the Management of Dawah Study Program from class 4C with student ID number 12513209192. In this video, I would like to present my sociology PowerPoint presentation about social mobility. Thank you for your attention, guys. Mari kita lanjut ke presentasi PPT saya tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat, baik secara vertikal, naik atau turun, maupun horizontal, antar posisi yang setara. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, atau faktor ekonomi, dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif pada individu atau kelompok. Jadi, mobilitas sosial itu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, bisa terjadi secara vertikal, naik atau turun. Kalau secara vertikal naik, dia bisa dari miskin menjadi kaya. Kalau turun, dia bisa dari kaya menjadi miskin. Mobilitas sosial horizontal itu posisinya setara. Dan mobilitas sosial itu bisa dipengaruhi dari berbagai faktor, kayak faktor pendidikan, faktor pekerjaan, sama faktor ekonomi. Dan mobilitas sosial itu bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Ada mobilitas sosial vertikal sama mobilitas sosial horizontal. Kalau mobilitas sosial vertikal itu perpindahan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial yang lain yang tidak sederajat, yang bisa naik jabatan atau kekayaan, atau turun, misalnya dipecat atau bangkrut. Jenis perpindahan ini berbeda dengan mobilitas horizontal yang sederajat seperti pindah pekerjaan tapi statusnya sama. Jadi mobilitas sosial vertikal ini bisa naik atau turun, bisa naik jabatan atau kekayaan ataupun turun. Contohnya itu kayak dipecat ataupun bangkrut. Dan kalau naik itu dia bisa dari miskin ke kaya, dan kalau turun itu dia bisa dari kaya ke miskin. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan dari satu posisi ke posisi lain dalam status sosial yang sama. Hal ini berbeda dengan mobilitas vertikal, yang merupakan perpindahan dari status sosial ke status sosial lainnya. Jadi, mobilitas sosial horizontal itu dia perpindahan status sosialnya itu tetap sama. Contohnya itu seperti pekerjaan. Misalnya dia itu seorang manajer, tetapi dia pindah perusahaan ke perusahaan lain, tetap menjadi manajer dengan gaji yang sama. Selanjutnya ada faktor-faktor mobilitas. Di sini faktor-faktor mobilitas ada 6. Ada faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor pendidikan, dan faktor kependudukan. Faktor individu itu perbedaan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan individu menjadi penentu utama dalam meraih status sosial yang lebih tinggi. Maksudnya di sini itu perbedaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tiap orang. Nah, orang yang rajin itu punya skill dan mau belajar biasanya lebih mudah untuk menaikkan status sosial. Selanjutnya, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi baik di tempat kerja maupun melalui pengembangan usaha menjadi pendorong penting mobilitas sosial. Maksudnya di sini itu jika kondisi ekonomi keluarga dan peluang kerja ataupun usaha kalau lebih baik, peluang hidup kita pasti lebih sejahtera dan juga lebih besar. Selanjutnya ada faktor politik. Situasi politik dan kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan keterampilan dalam kesempatan ekonomi dalam menciptakan peluang mobilitas sosial yang lebih baik. Maksudnya itu, jika pemerintah mendukung pendidikan dan lapangan kerja, pasti bisa membuka kesempatan bagi masyarakat
untuk hidup lebih baik. Selanjutnya, faktor sosial. Ketidakpuasan terhadap status sosial yang diwariskan atau dimiliki dapat mendorong seseorang untuk mencari kedudukan yang lebih tinggi. Maksudnya itu di sini rasa ketidakpuasan kita dengan status sosial yang kita miliki itu bisa menjadi motivasi kita buat berusaha naik ke posisi kita yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, faktor pendidikan. Akses terhadap pendidikan berkualitas adalah salah satu faktor terpenting karena meningkatkan kualitas dan keterampilan individu yang pada gilirannya membuka peluang karir dan status sosial yang lebih baik. Maksudnya itu, pendidikan yang lebih berkualitas bisa meningkatkan kemampuan kita untuk peluang karir dan status sosial yang meningkat. Selanjutnya, faktor kependudukan. Perubahan populasi seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti peluang ekonomi, kondisi politik, dan bencana alam. Maksudnya itu, perpindahan penduduk misalnya dari desa ke kota itu pasti kita itu ingin mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada gejala mobilitas sosial. Gejala mobilitas sosial adalah pergerakan naik atau turun status sosial seseorang atau perpindahan status yang setara. Gejala mobilitas sosial ini terbagi menjadi 3. Ada gejala mobilitas sosial vertikal naik, gejala mobilitas sosial vertikal turun, dan gejala mobilitas sosial horizontal. Kalau gejala mobilitas sosial vertikal naik itu contohnya kayak kenaikan karir. Misalnya, dari staf biasa menjadi manajer atau direktur. Dan yang kedua, gejala mobilitas sosial vertikal turun. Ada penurunan status, contohnya itu kayak seorang pejabat yang ditangkap karena korupsi, sehingga status sosialnya turun dan tidak lagi dihormati. Dan yang ketiga, ada gejala mobilitas sosial horizontal. Ada perpindahan kerja, seorang manajer keuangan pindah ke perusahaan lain dengan jabatan dan gaji yang sama. Selanjutnya, ada akibat atau dampak dari mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial bisa positif seperti mendorong motivasi individu untuk maju dan mempercepat perubahan sosial yang positif, serta dapat meningkatkan kualitas hidup. Namun, mobilitas sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti memicu konflik sosial akibat persaingan, gangguan psikologis bagi individu yang mengalami penurunan status, dan potensi keretakan hubungan dalam kelompok primer. Dampak positif, mendorong motivasi, memberikan dorongan bagi individu yang terus berusaha bekerja keras dan bersaing agar dapat meraih status sosial yang lebih tinggi. Meningkatkan kualitas hidup. Kenaikan status sosial seringkali berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan seperti akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Dampak negatif, memicu konflik, persaingan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dapat menyebabkan konflik atau pertikaian antar individu atau kelompok. Gangguan psikologis. Seseorang yang mengalami penurunan status sosial bisa mengalami kecemasan, stres, atau gangguan psikologis lainnya. Jadi, akibat atau dampak mobilitas sosial ini terbagi menjadi 2. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kalau dampak positifnya itu bisa memberi motivasi agar orang mau berusaha dan bekerja lebih keras, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kalau dampak negatifnya itu bisa menimbulkan persaingan dan menjadi konflik. Orang yang mengalami penurunan status bisa mengalami stres atau gangguan psikologis. Selanjutnya ada aspek-aspek mobilitas sosial. Aspek-aspek mobilitas sosial itu ada 3, ada bentuk vertikal horizontal. Bentuk vertikal horizontal. Vertikal itu perpindahan status naik atau turun. Contohnya kalau yang naik anak petani menjadi dokter, dan kalau yang turun pegawai kena PHK lalu jadi pengangguran. Dan kalau yang horizontal itu perpindahan status tapi derajatnya sama. Contohnya itu kayak guru pindah sekolah atau polisi pindah tugas. Nah, yang kedua ada faktor pendorong, ada pendidikan, ekonomi. Faktor pendorong ini yang bisa bikin orang naik status. Dan yang kedua ada faktor penghambat yang bikin sulit naik status. Faktornya itu ada kemiskinan sama diskriminasi. Dan yang ketiga ada sebab
individu dan sosial. Kalau individu itu usaha dari diri sendiri, contohnya itu kayak rajin belajar, kerja keras, dan punya keterampilan. Dan kalau sosial itu pengaruh lingkungan dan masyarakat, contohnya itu kayak kita dapat dukungan dari keluarga, dapat kebijakan dari pemerintah, dan dari kondisi ekonomi kita. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Mobilitas sosial itu penting karena menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat berjalan dan bagaimana seseorang bisa naik, turun, atau berpindah posisi sosial dalam hidupnya. Perpindahan ini dipengaruhi banyak hal, seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan usaha pribadi. Kalau sistem sosialnya terbuka, orang punya peluang lebih besar untuk memperbaiki hidupnya. Tapi kalau sistemnya tertutup, orang jadi susah bergerak dan ketimpangan bisa makin besar. Mobilitas sosial bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti vertikal, horizontal, antar generasi, intergenerasi. Dengan memahami hal ini, kita jadi tahu bahwa masih ada hambatan yang bikin seseorang sulit meningkatkan status sosialnya. Karena itu, perlu ada kesempatan yang sama bagi semua orang, terutama dalam pendidikan, pekerjaan, dan peluang hidup. Kalau semua orang punya akses yang adil, barulah bisa tercipta masyarakat yang lebih merata. That is all for my presentation. I hope this presentation is usable and can encourage our understanding of social mobility. Thank you for your attention, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.